warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian. Sore. Bagaimana pada sore hari ini? Baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu suruh ketua kelas untuk menyamai kelas. Siap belum? Sebelum menerima pelajaran mereka, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ada Lalinski, Adika Saputra, Agung Cahyadi, Aisyah Dwiyanti, Aisyah Indri, Alia Dwi, Anselbi, Asian Gabriel, Salwa Aulia, Vanessa, Dini Savitri, Erna Dayanti, Firza, Aulia, Gania, Indah, Jihan, Lydia, Surya, Isra, Nabila, Nadia, Naila, Nur Habibah, Farel, Rafa, Rahel, Reva, Riko, Adit, Bu. Sabrina, Nur Halimah, Pratama, Adit, Bu. Widya, Zahra, Steven. Adit, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ peredaran darah, sistem peredaran darah dan sistem limfa. Ibu akan mengulas balik apakah Ananda masih ingat apa saja organ-organ peredaran darah manusia? Masih Jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan mekanisme sistem peredaran darah pada manusia? Ada dua sistem peredaran darah manusia. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa saja? Ada sistem peredaran darah pulmonalis dan ya, kecil dan besar. Pulmonalis itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan yang besar dari jantung Ke seluruh tubuh. kembali lagi ke jantung. Nah, coba Ananda perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di depan. Jelas nggak kabarnya? Jelas. Nah, kira-kira apa yang Ananda dapat simpulkan dari gambar itu? Apa perbedaan dari gambar tersebut? Pembuluh darah pertama itu adalah pembuluh darah yang normal, di mana tidak ada sumbatan pada salurannya. Sedangkan pembuluh darah gambar yang kedua itu adalah pembuluh darah yang ada sedikit hambatan, sehingga membuat pembuluh darah tersebut tersumbat karena adanya plak. Ya, benar. Kasih aplaus. Dua gambar ini menunjukkan dua perbedaan. Yang pertama ada pembuluh darah normal dan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Di mana penyumbatan tersebut termasuk dalam kelainan sistem peredaran darah. Nah, sebelum
menganalisis upaya pencegahan atau mengobati gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, menyajikan laporan tertulis mengenai gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya, ya, oke lanjut. Selanjutnya, ibu mempunyai suatu kasus, yaitu kasus tentang seorang pria di Sumedang yang berumur 17 tahun tapi badannya kecil seperti balita umur 6 atau 7 tahun. Badannya kecil karena dia mengalami gangguan sistem peredaran darah. Untuk lebih lanjut, ibu minta Ananda semua membuat kelompok yang telah dibuatkan kemarin minggu lalu. Lalu kita akan mengerjakan LKPD yang telah ibu siapkan. Nah, inilah kelompoknya. Satu dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sudah duduk pada sudah duduk kelompoknya masing-masing. Nah, langkah pekerjaan dan PPD-nya.
yang pada tahun terima kasih.
pada berhak sendiri ya seperti ya lebih berat. Pakai apa sih? Sama tinggi ya, Sifat-sifat dari pasir apa skena banget tapi anemia. Ini ya tanda anemia. Aktivitas juga bisa. Iya, dan sekali. Jadi kayak usia muda kita aktivitas kita juga
Kendala mengerjakannya? Sejauh ini belum sih. Ada enggak? Diskusikan lagi ya. Siap. Terima kasih. Iya. Kegiatan kedua, sedikit lagi. Ya.
Pak, ada aplikasi harus saya dan samping masuk. Ini cahaya dari sini. Bikin video. Kelompoknya harap kumpulkan KPD-nya. Kumpulkan KPD-nya yang telah dikerjakan. Kumpulkan udah selesai kan? Untuk presentasi kegiatan 1 dan 2 Kamu kok apa lagi? Perhatikan kelompok 1 presentasi mengenai kegiatan 1 dan 2. Perhatikan ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang teknologi dan gangguan sistem peredaran darah. Pada kegiatan 1, di sini kami disuguhkan dengan kasus kisah pria di Sumedang berumur 17 tahun, namun badannya seperti anak SD. Melansir dari tribunnews.com Sumedang, Arif adalah pemuda berusia 17 tahun, namun tubuhnya memang kecil, tak jauh dengan ukuran tubuh bocah usia 6 atau 7 tahun. Terakhir diukur tingginya 120 cm, sementara beratnya tidak pernah sampai lebih dari 29 kg. Ujar EN Marlina, ibunda Arif. Ketika
Ketika ditemui Tribun Jabar di kediamannya di Dusun Sukalayu RT 1 RW 07 Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Selasa 3/2018. Aris Rahman adalah penderita thalassemia. EN Marlina mengatakan thalassemia adalah penyakit bawaan Aris, putra keduanya itu, sejak lahir. Penyakit kelainan darah itulah menurut EN Marlina yang menyebabkan pertumbuhan Aris tidak sama dengan anak lain pada umumnya. Untuk berat badannya bisa bertambah itu susah sekali. Sudah susah makan, gizinya kan susah diserap, ujar EN Marlina. Akibat penyakitnya ini, setidaknya seminggu sekali Aris Rahman harus mengunjungi rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan transfusi darah. Ini Aris terpaksa diam di rumah dan hanya keluar rumah ketika berangkat ke RSUD Sumedang. Aris tak lagi kuat berjalan jauh ataupun berdiri terlalu lama. EN berharap Aris dapat sembuh dan membaik sehingga bisa kembali beraktivitas seperti pemuda seusianya. Pokoknya yang saya harapkan itu anak saya saja bisa sembuh, ujar EN. Selanjutnya masuk kepada kegiatan pertama. Dari wacana di atas, identifikasilah masalah yang terdapat pada teks tersebut. Jawabannya, seorang pemuda bernama Aris Rahman berusia 17 tahun, tubuhnya kecil, ukuran tubuh bocah 6-7 tahun. Pria tersebut menderita thalassemia, yaitu penyakit kelainan darah di mana pada penyakit tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan Aris Rahman terganggu. Selanjutnya, berdasarkan wacana di atas, tentukanlah penyebab munculnya penyakit thalassemia. Penyebab penyakit thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana pada kasus di atas disebabkan oleh penyakit bawaan sejak lahir. Adapun dampak dari thalassemia adalah penyakit thalassemia menyebabkan pertumbuhan pada satu penyakit tak sama dengan anak pada umumnya. Ukuran tubuhnya seperti anak yang masih berusia 6-7 tahun. Berat badannya sulit untuk ditambah karena susah makan dan gizi susah diserap. Alita tinggal di daerah cuacanya sangat hangat dan dia sering berdiri terlalu lama pada waktu tertentu. Misalnya saja saat memikirkan sesuatu atau ketika sedang kebingungan. Pada suatu malam, Alita merasa ada yang berbeda saat melihat kakinya. Dia melihat pembuluh darah pada kakinya berwarna keunguan dan pembuluh darahnya tampak merah, sehingga terlihat menonjol dari permukaan kulitnya. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Alita mengalami varises atau pembengkakan pembuluh darah vena yang disebabkan penumpukan darah dalam pembuluh darah tersebut menurut dokter. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, varises ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Penyebab dari varises tersebut adalah keturunan. Riwayat keluarga dengan varises meningkat risiko seseorang untuk mengembangkan kondisi ini usia ini. Usia risiko varises meningkat seiring saat bertambahnya usia karena katup dalam vena dapat melemah seiring waktu. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih cenderung mengalami varises daripada pria, terutama selama kehamilan dan perubahan hormon. Kehamilan dapat meningkatkan tekanan pada vena dan mengakibatkan varises. Lalu obesitas, kelebihan berat badan meningkatkan tekanan pada vena dan mengakibatkan aliran darah. Aktivitas yang menyebabkan berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Aktivitas dalam waktu yang lama dapat meningkatkan risiko varises. Gejalanya, pembuluh darah pada kakinya berwarna keunguan dan pembuluh darahnya
Satu, merupakan dari instruksi menjaga berat badan sehat, dengan olahraga, menghindari kegiatan, dua, menggunakan terapi kompres penyumbang kaki atau hubungan elastis. Tiga, penggunaan obat badan mengurangi gejala. Empat, periksa medis seperti terapi atau bronkiolus, migrena atau terapi laser dengan Baiklah, apabila selanjutnya kami memasuki sesi tanya jawab. Apabila yang ingin bertanya, silakan bertanya. menjadi solusi penanganan penyakit thalassemia tersebut. Oke, soal yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rizky, penelitian dari Sekolah yang berwajib kepada kelompok peneliti tadi telah menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari varises yaitu jenis yang dimana wanita lebih banyak terkena virus varises. Bisa kita lihat contohnya aja seperti ibu hamil. Nah, pertanyaan saya, kenapa demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan pertanyaannya kepada kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa penderita salah satu solusi untuk penanganan dari thalassemia adalah melakukan transfusi darah. Yang pertama, karena transfusi darah itu dilakukan untuk menggantikan sel darah merah yang rusak atau tidak sehat, sehingga transfusi darah dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan membantu mengatasi gejala anemia. Sekian dan terima kasih. Apakah sudah benar jawabannya? Selanjutnya soal kedua, yaitu kenapa wanita hamil sering mengalami varises atau volume darahnya, tekanan pada pembuluh darahnya meningkat. Jawabannya akan dibacakan oleh Kak Ena. Jawabannya yaitu wanita hamil sering mengalami peningkatan volume darah, tekanan pada pembuluh darah, dan peningkatan hormon progesteron. Untuk wanita memproduksi lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan janin yang berkembang. Namun, akibatnya tekanan dalam sistem vena juga meningkat. Tekanan ini dapat menyebabkan pembuluh darah vena yang bertugas mengembalikan darah ke jantung menjadi lebih rentan terhadap pergeseran dan pembengkakan yang adalah karakteristik dari varises. Apakah sudah bertanya? Oke, sekian sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, kelompok 1 telah membahas mengenai kegiatan 1 dan 4. Selanjutnya, meminta kelompok 4 untuk mempresentasikan kegiatan 3 sampai 5. Kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Aisyah. Setelah saya akan menjawab kegiatan 3, yaitu gangguan sistem peredaran darah, jenis penyakitnya,
setelah berkonsultasi dengan dokter ahli jantung, kami disarankan untuk mencoba terapi geret jantung. Namun, Kamal masih merasa bingung dengan metode ini. Dokter hanya memberikan gambaran seperti itu pada dokter. Menurut Anda, bagaimana metode terapi geret jantung ini bisa membantu penderita penyakit jantung? Jawabannya, menurut kami, dengan mengidentifikasi genetik dan berkontribusi pada penyakit jantung, terapi gen dapat digunakan untuk mencegah munculnya penyakit jantung pada individu dengan resiko tinggi, bahkan sebelum gejala muncul. Tetapi, gen dapat digunakan untuk memperbaiki mutasi genetik yang mendasari beberapa bentuk penyakit jantung bawaan. Dengan mengkoreksi gen yang salah, tetapi gen dapat membantu mencegah atau mengurangi resiko penyakit jantung pada tingkat genetik. Baiklah, selanjutnya kegiatan 5 akan dijawab oleh Pranax. Kegiatan 5, teknologi sistem peredaran darah. Perkembangan teknologi semakin maju dan dapat berbincang kesehatan semakin banyak menggunakan teknologi dalam perawatan dan pengobatan pasien. Teknologi tersebut bisa yang pertama, teknologi vaskular yang berfungsi teknik yang digunakan untuk memeriksa pembuluh darah. Mereka membantu mendeteksi penyumbatan penyakit kebocoran pada pembuluh darah. Dan kedua, teknologi kardiografi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung, membantu dalam diagnosis gangguan jantung seperti aritmia serta memantau pasien dengan penyakit jantung. Yang ketiga, teknologi pencitraan medis digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan masalah dalam sistem peredaran darah seperti sumbatan pembuluh darah, aneurisma atau penyakit jantung. Yang keempat, terapi genetik untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan penyakit jantung dan mengembangkan terapi genetik untuk mengatasi gangguan genetik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Izin menanggapi. Dari pintunya disampaikan tadi bahwasanya solusinya itu ada dari penyakit jantung dengan menggunakan terapi gen. Nah, dari data yang kami simpulkan atau data yang kami baca bahwa terapi gen ini dapat menyebabkan efek samping yang parah atau bahkan yang tidak diinginkan. Di mana sebelum terapi gen ini dapat dianggap aman dan efektif, resiko ini perlu dinilai dan dikelola dengan hati-hati. Dan juga terapi gen ini kan melibatkan modifikasi genetik yang bisa memiliki efek samping yang belum diketahui atau bahkan berbahaya. Nah, di mana perubahan pada tingkat genetik ini bisa memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau bahkan diprediksi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu dari kami. Terima kasih pendapatannya dari Nanda. Sama. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putara Ramadhani. Saya merupakan perwakilan dari kelompok izin menanggapi dari pernyataan kelompok mengenai terapi gen.
penyakit jantung. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Hilda. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya. Jika tidak ada, kami berdiri dulu dan kami silakan semuanya kepada Ibu. Beri aplaus untuk Muhammad. Nah, dari dua presentasi kelompoknya ini, yang pertama kita membahas satu dan dua mengenai gangguan sistem peredaran darah, dan kelompok 4 mengenai teknologi sistem peredaran darah. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa dari dua pembahasan tersebut, yang pertama tentang kelainan thalassemia yang dialami oleh Aris, umur 17 tahun, tapi tubuhnya seperti balita. Di mana kelompok 1 tadi sudah memaparkan gejala, penyebab, dan penanganan dari kasus tersebut. Nah, untuk teknologi, Ibu akan sedikit menjelaskan beberapa contoh teknologi dari sistem peredaran darah. Yang pertama adalah teknologi elektrokardiogram, di mana hal ini berfungsi guna untuk mengetahui struktural dari sistem peredaran darah manusia, di mana dia mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah di dalam aliran pembuluh darah. Nah, yang kedua adalah teknologi transplantasi jantung, di mana transplantasi jantung adalah proses pengangkatan jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal dan menggantikannya dengan yang sehat. Contoh selanjutnya ada terapi gen, di mana terapi gen tadi sudah kita bahaskan, ada pro dan kontra mengenai terapi gen, di mana penggunaan terapi gen ini sangat penting, tapi masih ada kendala-kendala seperti efek samping dari penggunaan teknologi terapi gen ini. Nah, dari pembelajaran kita dua diskusi tadi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Oke, baik. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita tentang gangguan sistem peredaran darah, yaitu gangguan sistem peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa hasil dari metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan penyakit dan kelainan bawaan seperti dari faktor genetika. Contoh penyakit-penyakitnya itu seperti kolesterol, lalu ada rokok, hipertensi, obesitas, dan juga diabetes. Lanjut tentang perkembangan teknologi yang berhubungan dengan gangguan sistem peredaran darah manusia, yaitu perkembangan teknologi semakin maju dan berdampak kepada bidang kesehatan yang semakin banyak menggunakan teknologi dalam membantu perawatannya dan pengobatan pasien. Teknologi tersebut juga berkaitan dengan sistem peredaran darah, seperti teknologi elektrokardiograf, lalu angioplasti, lalu terapi gen radioaktif, teknologi vaskular, dan masih banyak lainnya. Sehingga di sini kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi sangat-sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam penyembuhan dan pencegahan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Sekian dan terima kasih. Dengan adanya kita mempelajari materi ini, materi tentang gangguan dan teknologi sistem peredaran darah, Ibu harap kalian semua dapat menjaga kesehatan sistem peredaran darah Ananda sekalian. Nah, untuk melihat tercapaian tujuan pembelajaran itu, Ibu akan memberi kalian soal post test 5 soal berjangka 5 menit, lalu dikumpulkan kembali ke lihat tercapaian tujuan pembelajaran pada hari ini.
Menit dari sekarang. Berarti 13.35 pembukaan. Di soal 14.30 jam 3:35 kumpulkan ke depan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Jangan lupa belajar bawa masing-masing. Tarik cari 20. Depa. Itu bisa. Untuk dari semua dari teman-teman masing-masing. Nah, untuk tindak lanjut tugas pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian membuat makalah mengenai gangguan dan teknologi sistem peredaran darah. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian mempelajari mengenai bab sistem pencernaan, ya, tentang makanan dan zat gizi. Nah, untuk itu kita sudahi pembelajaran kita pada sore hari ini. Kepada ketua, siapkan tasnya. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita mengucapkan hamdalah.